Oke, halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara Cindy sudah terdengar? Oke, sudah terdengar ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah join Zoom meeting ini. Nah, kali ini perkenalan diri dulu kali ya. Nah, perkenalkan nama saya Cindy. Di sini Cindy nanti akan bersama-sama kalian dalam 1,5 jam ke depan nanti akan belajar tentang matematika atau pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini teman-teman siapa nih yang merasa takut sama matematika? Oke, saya langsung caption, langsung caps lock ya. Kak, aku takut banget sama PK. Oke, nah di sini nanti teman-teman, jadi kalau teman-teman itu masih merasa takut, bingung, mau belajar PK atau belajar matematika dari mana, nah kalau untuk persiapan UTBK, Cindy itu menyarankan teman-teman itu lebih banyak latihan soal. Nah, kenapa sih kok harus latihan soal? Jadi kalau teman-teman latihan soal, teman-teman jadi bisa memperkaya diri untuk tahu nih, oh tipe-tipe soalnya kayak gini nih. Terus ketika tahu, oh soalnya seperti ini, terus cara jawabnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa belajar dengan latihan soal. Semakin banyak latihan soal, dan teman-teman akan tahu, oh tipe soal yang kayak gini, pengerjaannya kayak gini. Oh tipe soal yang bentuknya C, misal, oh cara ngerjainnya seperti ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti di pertemuan 1,5 jam ke depan ini, nanti kita akan belajar untuk membahas soal dan teman-teman akan diberikan waktu selama 1 menit untuk mengerjakan terlebih dahulu. Habis itu nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, kenapa harus 1 menit sih Kak? Kok waktunya cuma 1 menit? Nah, teman-teman harus tahu ya, ketika teman-teman ngerjain UTBK nanti, waktu yang dibutuhkan teman-teman untuk ngerjain PK itu hanya 1 menit. Sisanya nanti buat ngoreksi. Nah, jadi teman-teman harus latihan. Bagaimana sih cara memaksimalkan mengerjakan soal 1 menit? Nah, terus kalau tips dari Cindy, ketika teman-teman 1 menit ngerjain soal PK itu, eh, ketika 1 menit nggak selesai, nah silakan teman-teman berhenti terlebih dahulu, terus lanjut ke soal berikutnya. Nah, kenapa sih harus berhenti dulu terus lanjut soal berikutnya? Karena sayang, nanti teman-teman membuang-buang waktu di satu soal, dan ternyata ujung-ujungnya nanti teman-teman stuck terus bingung. Akhirnya jawabannya dari mana? Nah, kalau saran Cindy, ketika teman-teman ngerjain 1 menit, nggak tahu jawabannya dilewati. Nanti ngerjain soal yang lainnya sampai selesai, baru nanti kalau teman-teman ada waktu itu bisa ngulang lagi ke soal yang tadi dilanjutin kayak gitu ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman itu bisa memaksimalkan buat ngerjain soalnya itu secara bisa membaca semua soalnya sehingga tahu, oh soal-soal ini yang bisa aku kerjakan itu ini loh kayak gitu. Jadi semua soal itu terbaca gitu ya. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Cindy mau share screen dulu. Oke, screen. Oke, oke. Di pengetahuan kuantitatif nomor 1. Oke, kita 1 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Dipersilahkan. Oh ya teman-teman, nanti kalau udah ketemu jawabannya bisa langsung chat di grup ya, atau di chat chat di Zoom-nya jawabannya apa. Oke, dipersilahkan.
Oke, nggak ada suaranya Kak. Iya, nggak ada suaranya. Karena waktunya ngerjain soal ya. Jadi emang nggak ada suaranya. Oke, Cindy cek ya untuk jawabannya. Awalnya mayoritas A semua, terus tiba-tiba ada yang nyimpang. E, B. Nah, yang benar yang mana ini? Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi teman-teman kuncinya kalau teman-teman ngerjain soal deret, teman-teman harus tahu dia itu apakah deret satu-satu, deret dua-dua, atau deret tiga-tiga. Nah, maksudnya deret satu-satu itu gimana? Deret satu-satu itu misal kayak gini. Satu, hmm, deret satu-satu itu misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini namanya deret satu-satu. Kenapa satu-satu? Karena gampang. Dia itu cukup ngeceknya itu langsung satu langkah seperti ini. Plus 2, plus 2, plus 2. Ini namanya deret satu-satu. Nah, kalau dari dua-dua itu gimana, Kak? Nah, kalau dari dua-dua berarti contohnya adalah misal gini, 2, 1, 4, 3, terus 6, 5, nah, dan seterusnya. Nah, ini namanya deret dua-dua. Nah, deret dua-dua. Kenapa deret dua-dua? Karena dia itu loncatnya itu ada dua-dua. Nah, satu, dua, kayak gitu. Terus yang sebelumnya juga gitu. Satu, dua. Nah, itu namanya deret dua-dua. Nah, dari sini teman-teman itu harus ngecek. Dia itu termasuk deret satu-satu, deret dua-dua, atau bahkan deret tiga-tiga. Nah, coba dicek. Kalau deret satu-satu soalnya nggak mungkin ya. Dia itu polanya itu kan habis tujuh, tujuh lagi. Terus balik lagi ke dua. Nah, ini nggak mungkin kalau deret satu-satu. Nah, kalau deret dua-dua berarti buat memudahkan ditandain ya. Dikotakin misal. Ini misal deret dua-dua. Nah, ketika deret dua-dua gini, apakah dia kelihatan polanya? Nah, dari sini belum kelihatan ya polanya ya. Tuh, satu kita fokus ke kotak-kotak 1, 7, 8, 3. Nah, ini nggak kelihatan ya polanya. Nah, berarti dia itu bukan deret dua-dua. Nah, lalu deretnya deret apa Kak? Nah, ini di soal ini adalah dia itu deretnya tiga tiga gitu. Deret tiga tiga. Nah, terus cara nandainnya gimana? Harus ditandain supaya nggak bingung. Ini misal kotak ya, kotak, terus 3 langkah, kotak, kotak. Nah, terus habis itu buat nandain yang lain gimana Kak? Nah, misal pengen ditandain yang ini misal lingkaran, lingkaran. Nah, lingkaran. Oh, nah kalau gini kelihatan bahwa dia itu darat tiga tiga. Nah, kelihatannya itu dari mana? Dari si kotak tuh. Nah, dari si kotak itu kelihatan 1, 2, 3 urut kan? Berarti kalau kotak berikutnya berarti jawabannya 4. Nah, tapi kita kan nyarinya itu kan nilai X kan yang berada di lingkaran kan. Nah, lingkaran oranye berarti gimana nih lingkaran oranye? Ini 7, 6. Nah, berarti turun satu kan? Habis 7, 6 terus apa? 5. Nah,
Soalnya turun satu-satu, berarti jawabannya adalah A. Gitu caranya teman-teman. Oke, banyak yang spam. Oke, banyak yang A, terus banyak yang nyepam C. Oke, gimana nih yang C? Apakah masih bingung? Jadi dicek dulu ya, apakah dia itu deret satu-satu, apakah dia itu deret dua-dua, atau deret tiga-tiga. Kalau soal ini, contohnya adalah di soal deret tiga-tiga. Oke, paham ya? Oke, yang C, yang jawabannya C sama yang tadi sempat B, nah, coba nanti dipelajari lagi ya. Oke, kita next yuk ke soal berikutnya ya. Oke, oke. Soal nomor 2, oke. Waktunya 1 menit, dipersilahkan. Oke, sudah 1 menit ya. Waduh, jawabannya macam-macam A, B, C, D. Nah, andai ya kalau soal UTBK bisa milih jawabannya semua ya. Nah, kenyataannya nggak bisa. Oke, F. Waduh, aku nggak paham jujur. Oke, ini mayoritas jawabannya B ya kayaknya. B. 1 dan 3 benar. Oke, coba kita cek ya. Oke, ada yang banyak sekali ini. Oke. Nah, kalau kayak gini ya, diketahui bahwa 2 pangkat A dikurangi 2 pangkat B habis dibagi oleh 3. Jika A genap, B ganjil. Berarti kita mainnya angka genap ganjil ya. Nah, teman-teman di sini harus memisalkan. Memisalkan bahwa kalau genap, teman-teman tahu nggak kalau genap berarti angkanya apa biasanya? Kalau genap berarti angkanya contohnya 2, gitu kan. Tapi teman-teman nggak boleh cuma nyoba satu angka aja. Jadi selain angka 2 apa? Ada angka 4. Oke, paham ya di sini ya? Harus dicoba 2 angka. Soalnya takutnya kalau misalkan nyoba satu angka nanti jawabannya nggak sesuai. Jawabannya mengecoh ya maksud sini. Oke, kalau ganjil berarti angkanya berapa teman-teman? Kita ambil angka yang kecil aja ya, biar gampang. Berarti kalau ganjil ada ada angka 1 sama 3. Oke, nah berarti kalau di sini dua, berarti kan artinya 2 pangkat 2, jawabannya 4. Nah, 2 pangkat 4 berarti berapa? 16. Oke? Nah, terus kalau misal kita bagi lagi juga 2 pangkat 1 berarti jawabannya adalah 2. 2 pangkat 3 berarti jawabannya adalah 8. Oke, sampai sini paham? Kita harus misalkan 2 angka. Jangan dicoba satu doang. Oke, nah kita sudah punya pemisalan 2 angka nih. Nah, setelah kita punya pemisahan 2 angka, yang dikerjain pertama adalah nomor 1 dulu.
Nah, habis nomor satu, kalau misalkan habis ngerjain nomor satu, itu langkah keduanya ada nomor dua. Oh, sorry. Kalau misalkan teman-teman habis, oh oke, kita fokus ke nomor satu terlebih dahulu ya. Oke, jika A genap, B ganjil. Oke, pasti opsinya teman-teman ambilnya adalah 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1. Pasti kayak gini. Berarti 4 dikurangi 2, berapa jawabannya? 2. Apakah 2 habis dibagi 3? Enggak kan? Berarti dia salah. Nah, teman-teman nggak boleh mencoba satu opsi doang. Cari opsi yang lain juga. Nah, opsi yang lainnya berarti gimana, Kak? Opsi yang lainnya berarti ambil 2 pangkat ini sama ini. Oke. Nah, berarti berapa? 16 dikurangi 8. 8. Apakah habis dibagi 3? Enggak. Nah, berarti nomor satu adalah salah. Oke. Nah, kalau nomor satu salah, berarti pilihan yang A adalah salah. Pilihan E juga salah. Nah, berarti opsinya adalah antara C dan D. Nah, kayak kayak gini berarti yang dihitung yang nomor berapa? Yang dihitung adalah yang nomor 2. Karena nomor 4 pasti jawabannya itu benar. Oke. Nah, oke kita langsung ngerjain yang nomor 2 ya. Sini pakai warna merah. Nomor 2, A genap, B genap. Oke, kalau A genap, B genap berarti 16 sama 4. Berarti 16 min 4 sama dengan 12. Apakah 12 itu bisa dibagi 3? Bisa. Oke, nah untuk mengkoreksi apakah benar atau enggak, kita juga harus cek ulang lagi angka yang lainnya. Berarti kita ambil angka bantuan ya. Jadi di sini ambil angka bantuan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 64 ya. Oke, 64. Berarti opsinya adalah 64 dikurangi 16. Berarti jawabannya 8, 48. 48 bisa dibagi 3? Bisa. Nah, kalau udah dua jawaban proof terbukti, berarti nomor 2 adalah benar. Nah, jawabannya adalah C. Oke, tadi tadi siapa nih yang mayoritas jawabnya B? Mayoritas jawabnya apa tadi ya? B ya. Oh, C, lumayan lah yang jawab C. Oke, cara cepatnya kalau nomor satu dan 2 benar, berarti jawabannya adalah A. Tapi kalau salah, eliminasi aja langsung. Jadi caranya betul ya, kata Kak Piti benar ya. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah ngerjain nomor satu terlebih dahulu. Kalau nomor satu benar, nah kalau nomor satu benar, berarti coret aja soal-soal yang selain nomor satu. Berarti dia pilihannya salah. Kalau soalnya yang nomor satu salah, berarti nomor satunya disilang-silangin kayak ini tadi. Ini kasusnya kan nomor satu salah. Berarti kita cek jawaban yang nomor satu salah itu yang mana. Nah, berarti bukan jawabannya. Ye, bener. Wih, ngeri. Kenapa yang 4 benar, Kak? Kenapa yang 4 benar? Yang 4 gak usah dihitung ya. Kenapa dihitung? Karena eh, tadi kan karena nomor satu salah, A, B, E itu salah. Berarti opsinya adalah 2 dan 4. Nah, habis itu kita cek aja nomor 2 benar apa enggak. Kalau misalkan 2 benar, berarti jawabannya C.
Kalau 2 salah, jawabannya D. Jadi nomor 4 nggak usah dihitung. Supaya cepet ya. Tadi kan pengennya PK cukup ngitung 1 menit. Nah, supaya bisa terbukti ya. Gitu, biar cepet. Jadi nggak usah dihitung 1 sampai 4 dihitung semua, nggak usah. Harus ada trik ya, trik cepetnya. Oke, bisa next, Kak? Oke, bisa ya. Next ya. Oke, soal nomor 3. Ini nggak ada 1 menit ini. Ini 10 detik bisa. Ayo, 1 menit ya. Oke, wah, di sini sih bisa tahu bahwa teman-teman banyak yang terkecoh. Real, banyak yang terkecoh di sini. Jeng, 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 jeng. Duh, kenapa Kak kok terkecoh? Oke, dibaca soalnya berapa nilai eh, ada persamaan X, Y, Z, berapa nilai Y? Oke, yang ditanyakan adalah nilai Y. Oke, nah eh, jawab pertanyaannya adalah yang diketahui adalah pernyataan satu di sini ada pernyataan dua. Oke, otomatis kalau kita itu tanya tentang Y, persamaan yang wajib ada itu kan adalah X dan Y. X dan Z kan. Karena yang ditanyakan Y, berarti X sama Z itu wajib ada. Pernyataan satu sama dua itu X dan Z semuanya. Oke. Nah, langkah yang kedua itu apa yang kita lakukan? Langkah yang kedua adalah kita cari perbandingannya. Maksudnya gimana Kak perbandingannya? Contoh di sini X sama Z di sini perbandingannya berapa? Atau koefisiennya itu apa? 1/-3. Oke, paham? Dari sini paham? Nah, kita cek di pernyataan yang satu. Berarti X banding Z. Jawabannya
Itu kan tulisannya kan min 3 banding 9 kan. Nah, bisa kita sederhanakan kan? Sama-sama dibagi 3. Berarti min 1 dibanding 3. Oke. Nah, terus pernyataan yang kedua adalah X banding Z. Berarti 2 dibanding min 1. Nah, oke, karena nggak bisa karena udah sederhana, berarti nggak bisa disederhanakan. Oke, nah berarti di sini adalah yang untuk ngeceknya itu gimana? Pilih persamaan yang perbandingannya angkanya sama, tapi tandanya beda. Kenapa Kak kok bisa gitu? Supaya dia nanti bisa langsung ketemu si Y-nya. Berarti yang benar adalah cuma di pernyataan satu. Berarti jawabannya adalah di A. Nah, gitu ya. Mayoritas jawabnya C semua. Oke, gitu ya. Jadi pilih yang perbandingan koefisiennya itu sama. Nah, pilih yang perbandingannya sama. Jadi X sama Z yang oke, yang masih belum paham ya. Pilih perbandingan X dan Z-nya itu sama. Di soal kan perbandingannya kan 1 banding min 3. Dapatnya sama min 3 mana? Dari angka yang ada di depannya sini. Oke, dari sini paham? Nah, habis itu caranya dicek pilihan yang 1 sama 2. Yang perbandingannya itu sama yang mana? Nah, perbandingan yang sama ternyata ada di soal yang nomor 1. Di pernyataan 1, tandanya juga harus beda. Kenapa harus beda? Soalnya, coba ini teman-teman ngomong, aku kira disubstitusi, Kak. Nah iya, ini disubstitusi itu bisa, teman-teman. Berarti ini X, tak tulis ya, soalnya di bawah sini ya. X plus 2Y min 3Z sama dengan 0. Nah, terus aku pakai pernyataan yang nomor 1. Kelihatan ya di sini. Aku pakai pernyataan yang nomor 1. Min 3X plus 9Z sama dengan 6. Ini boleh nggak sih kalau misalkan aku sederhanakan? Kalau aku sederhanakan berarti gimana? Aku bagi 3. Oke, paham dari sini? Aku bagi 3 berarti min X. Nah, kalau substitusi kan caranya gini. Berarti plus 3Z sama dengan 2. Nah, dijumlah deh. Akhirnya kan ketemu 2Y sama dengan 2. Y sama dengan 1. Nah, kalau substitusi caranya gitu. Nah, tapi kalau substitusi teman-teman kan harus ngecek lagi soal yang poinnya nomor 2 ini kan apakah benar atau salah. Caranya substitusi, iya benar, caranya itu disubstitusi. Tapi kalau teman-teman ngerjainnya substitusi beneran, maksudnya dikerjain substitusi secara sungguh-sungguh, buang-buang waktu teman-teman. Jadi cara cepatnya adalah kayak gitu. Betul, ini cara cepat ya. Jadi cara cepatnya cukup dicari perbandingannya. Dicari perbandingannya dan yang beda tanda. Ini dan yang beda tanda. Jadi jawabannya 1 doang. Kenapa 2 enggak? Karena 2 itu perbandingannya enggak sama dan tandanya juga beda. Perbandingannya aja udah beda. Jadi perbandingannya harus sama. Makanya jawabannya A. Oke? Kalau tanda sama, Kak. Kalau tanda sama berarti juga salah juga. Nggak bisa. Tandanya harus beda. Supaya teman-teman waktunya nggak buang-buang waktu untuk ngesubstitusi 1 sama 2. Caranya cukup dicek perbandingan doang. Kan kita nggak butuh tahu kan Y-nya berapa untuk menjawab soal ini. Kan cuma butuh pernyataannya yang benar yang mana. Ya udah, gitu aja. Oke, trik seperti ini yang dibutuhkan. Iya dong.
Nah, cepet kan? Makanya tadi Cindy kan bilang, kalau soal ini pasti ngerjainnya 10 detik aja udah selesai. Oke, paham nggak dari sini teman-teman? Oke, paham ya Kak Dinar ya. Oke, Kak bimbel sama Kakak bisa nggak Kak? Waduh, hubungi itu ya, adminnya ya. Oke, next ya. Kita lanjut soal berikutnya. 1 menit ya teman-teman. Persiapan soalnya. Jadi ini gini, titik pusatnya itu 1,2. Yes. Oke, 1 menit ya. Waduh, ngeri. Udah 1 menit lebih yang jawab masih gak ada 10 orang. Waduh, kenapa ini teman-teman? Langsung angkat tangan semua? Bingung? Menyerah semua atau gimana? Atau masih berpikir? Masih mikir? Oke, pusing Kak. Oke, oke, biar cepet ya. Langsung gas cepet-cepet-cepet gitu ya. Oke. Nah, manakah garis berikut yang memotong dan melalui pusat titik lingkaran? Oke, ini keywordnya adalah melalui titik pusat lingkaran. Titik pusatnya apa? 2,1. Berarti ini duanya itu sorry, X-nya itu 1, Y-nya itu 2. Nah, berarti caranya gimana? Ya udah, X sama Y-nya tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Udah, selesai. Gitu aja. Oke, nomor 1 kita masukkan terlebih dahulu. Nomor 1 berarti di nomor 1 itu Y-nya berarti Y-nya 2 ya. 2Y, sorry. Y-nya itu di sini 2 ya. Berarti teman kita masukkan Y sama dengan 2, X sama dengan 1. Dan nilainya itu harus benar. Nah, oke, kita masukkan ya. Y itu sama dengan 2, sama dengan X-nya 1 kali 1. Apakah benar? Sah? Salah. Salah ya. 2 kali 2 kan 4, sama dengan 1 kali 1. Salah. Berarti jawaban A salah, jawaban B salah, jawaban E juga salah. Berarti kemungkinannya antara C sama D.
Sama kayak tadi. Berarti diceknya yang angka 2. Kok bisa salah, Kak? Iya dong. Ini tadi kan Y-nya itu langsung kita ganti jadi nilai 2. X-nya diganti angka 1. 2 kali 2, 4. Sama dengan 1. Nah, kan salah. Oh, sorry ya. Oh ya, penjumlahannya. Sama aja sih, tetap salah sih. Gini ya, harusnya ya. Apakah 4 sama dengan 2? Enggak dong. Salah kan? Oke, berarti jawaban A salah, B salah, E salah. Nah, tadi siapa tadi yang nebak B tadi? Oke, nah habis itu yang kedua kita adalah ngecek yang nomor 2. Nomor 2 benar atau salah? Nomor 2 ya deh, tinggal kita masukkan deh. Berarti nomor 2, 2 sama dengan 3 kali 1 ditambah 1. 2 sama dengan 4. Nah, salah juga ini. Berarti salah. Jawabannya adalah yang D. Oke, wah, langsung beruntung D, 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 D. Nah, kalau nggak percaya, nanti kalian ngomong, ih, kakak nanti bohong, nanti jawabannya bukan D. Ya udah, kita cek bareng-bareng. 3 kali 2 sama dengan 7 kali 1 min 1. 6, 6. Nah, itu kan, bener kan? Jawabannya D. Tapi kita nggak usah ngitung nomor 2 ya. Nggak usah ngitung nomor 4 ini ya. Cukup ngitung 1 dan 2, udah langsung ketemu jawabannya D. Karena nomor 1 salah, nomor 2 salah. Otomatis jawabannya D. Gimana? Percaya nggak? Kalau eh, PK bisa dikerjain 1 menit? Bisa kan? Oke. Ye, bener deh. Asik. Bisa, Kak, kalau paham materinya. Nah, itu. Kuncinya itu di situ. Percaya kalau sama kakak ini lift banget. Oke, kita next ya. Aman? Aman semua? Next. Kebanyakan pada lupa materi dasar. Nah, ini. Itulah fungsinya teman-teman itu banyak latihan soal supaya tahu, oh, materi kayak gini, oh iya ternyata ngerjainnya kayak gini ya. Oh, soal yang kayak gini tuh ngerjainnya ini loh gitu. Oke, next step ya. Oke, 1 menit seperti biasa.
Oke, sudah 1 menit ya. Wah, ini kayaknya lumayan banyak yang benar jawabannya, asik. Seneng nggak kalian kalau banyak yang benar gini? Oke, kita bahas ya. Nilai rata-rata 8 orang siswa. Nah, tadi anggap kotak-kotak ini adalah 8 orang siswa. 4, 5, 6, 7, 8. Rata-ratanya berapa? Adalah 6,5. Jadi ketika siswa ini nilainya dijumlah semua, nah, berarti ini juga penjumlahannya ada berapa kali? Ada 8 kali. Berarti dikalikan. Berarti jawabannya 8, 48, 52. Oke. Nah, terus ada satu siswa nih, ini nilainya 10. Hilang kan? Dia menghilang. Nah, berarti tinggal berapa? 7 siswa ya? 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 7. Nah, karena si siswa yang nilainya 10 itu menghilang, berarti ini dikurangi ke 10. Berarti tinggal 4, 2. Oke. Nah, berapa sih jumlah siswanya eh, yang ada? Ada 7 orang. Nah, berarti 42 dibagi 7. 42 dibagi 7 berapa? Jawabannya 6. Oke, mantap. Banyak ya yang jawabannya 6 ya. Oke, paham ya konsepnya kayak gitu ya. Ada 8 siswa, karena siswanya hilang. Nah, hilang ini yang nilainya 10 hilang, berarti dikurangi. Habis itu dibagi sisa siswanya. Kak, kalau di logika aja kan dikurangi, kalau dikurangi, bentar. Kak, kalau dilogikain aja kan dikurangi, yang pasti gak lebih dari 6,5 Kak sih. Oke, oke. Sini jelasin ya. Logikanya gini, maksudnya gini. Maksudnya Kak Jack Garcia itu gini. Kalau misalkan nilai yang keluar itu adalah lebih besar dari rata-ratanya, otomatis nanti nilai rata-rata 7 orang itu pasti kurang dari 6,5. Dari jawaban ini yang kurang dari 6,5 berapa? Jawabannya E. Gitu. Betul ya? Bisa kayak gitu. Tapi bisa jadi di pilihan jawabannya 5,5, ada yang kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa dibikin cara cepat kayak gitu, nggak bisa. Nggak valid juga. Jadi lebih amannya dihitung aja. Tapi logikanya Kak Garcia bener kok. Aku kira karena keluar nilainya dinaikin yang lain. Oh, enggak. Justru ketika nilai yang keluar itu nilainya lebih tinggi dari rata-rata sebelumnya, pasti jeblok. Contohnya gini, bisa teman-teman itu eh, rata-rata semesternya itu 8 semua. Rata-rata semesternya 8. Terus ada ulangan teman-teman yang bagus itu tidak dianggap, otomatis rata-ratanya jadi lebih rendah kayak gitu. Karena nilai yang bagus itu hilang gitu. 42 bagi 7 dari mana? 42-nya tadi kan dari 52 perkalian dari 6,5 kali 8 dikurangi 10 kan 42. 7 itu adalah sisa siswa yang ada. Tadi kan yang 10 yang nilainya 10 keluar tuh. Berarti dari 8 dikurangi 1 itu 7. Oke, paham nggak Kak Syahma? Izin Kak, PPT-nya nanti di-share di room chat ini Kak. Nanti di-share sama admin ya, adminnya UTBK SNBT. Kalau saya share di sini nggak bisa nanti. Kak, jelasin yang 42, kekecilan volumku. Oke. Nah, ini tadi kan nggak jelasin lagi ya. Ini kan ada 8 siswa. 8 siswa, rata-ratanya adalah
pennya warnanya biru. Nah, rata-rata 8 siswa adalah 6,5 ditulis 6,5. Ada berapa siswa? Ada 8. Nah, berarti dikali 8, 52. Terus satu siswa yang nilainya 10 keluar. Kalau keluar berarti dikurangi. Nah, 52 dikurangi 10 sama dengan 42. Oke, gimana? Kak Keika, gimana? Kak Syahma paham. Oke. Oke, udah ya. Oke, oke. Nanti coba Cindy kondisikan dulu ya. Ya, nanti coba kita coba dulu ya. Apakah bisa dikirim di room chat atau enggak? Soalnya device-nya agak mendukung. Oke, Cindy save dulu. Oke, next ya. Lanjut, lanjut ke soal berikutnya. Waktunya 1 menit. Nah, oke ya, paham ya triknya teman-teman ya. Oke, oke. Sudah 1 menit. Jawabannya bervariasi ya. Ada yang jawab A. Oke, mayoritas A sama C. Ada yang D dan E. B nggak ada. Oke, jeng, 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 jeng. Oke, kita baca soalnya. A dan B adalah bilangan cacah kurang dari 10. Kurang dari 10. Jadi bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Nah, berarti 0 itu termasuk ya 0 sampai 9. Itu adalah bilangan yang dimaksudkan.
Berarti A dan B itu bilangannya itu antara 0 sampai 9. Jika A dan B hasilnya habis dibagi 4, maka A plus B yang mungkin yaitu, nah caranya gimana? Cara yang pertama adalah cek yang nomor satu terlebih dahulu. Oke, nomor satu. Berarti cara ngeceknya gimana? 6. 6 itu kira-kira penjumlahan berapa sama berapa? Satu sama 5. Oke, terus 2 sama 4. Oke, 3 sama 3. Nah, oke. Dari sini, apakah ada yang bisa dibagi 4 selisihnya? Ada ya, yaitu 5 dan satu. Sorry, 5 dan satu. Kalau kita selisihkan 4, maka habis dibagi 4. Berarti jawaban satu benar. Oke, lanjut ya. Kalau satu benar, tetap cek nomor 2 dulu. Satu benar ya, berarti ini benar, berarti ini salah, ini benar. Nah, oke, terus opsi yang kita lakukan adalah cek nomor 2. Nah, nomor 2, 7. 7 itu berapa, penjumlahan berapa sama berapa. Oh, ini ada lagi ya, sorry, tak tambahin. 6 sama kosong. Nah, ini termasuk juga. Karena dia termasuk bilangan cacah. Oke, ini cek lagi. Kita balik ke nomor 2. 7. Nah, 7 itu berapa? Berapa tambah berapa sih? 7 ditambah 0. 6 ditambah 1. 5 ditambah 2. 4 ditambah 3. Udah selesai. Oke, dari bilangan ini apakah ada yang bisa yang kalau dikurangin selisihnya adalah 4? Nah, coba 5 dikurangi 2 itu 3. 4 dikurangi 3. Nah, dari sini nggak ada. Berarti jawaban 2 salah. Nah, kalau jawaban 2 salah, berarti ini salah. Ini juga salah. Jawabannya adalah A. Oke, cukup menghitung 2 kali, teman-teman udah dapat jawabannya yaitu A. 1 dan 3. Yeay, bener lagi, Widih. Ayo, bisa lulus SNBT. Tapi mayoritas bener sih, teman-teman, jawabannya A. Aduh, salah. Oke, nggak apa-apa ya, jangan pesimis ya. Meskipun teman-teman salah, tapi harus dipelajari. Salahnya itu ada di mana sih? Aku bagian yang salahnya ternyata ngitung yang mana sih? Nah, teman-teman harus tahu. Supaya dari situ teman-teman bisa belajar, oh salahku di sini nih. Terus dipelajari, cara ngitungnya ternyata oh begini. Nah, dari situ teman-teman dapat pengetahuan. Jadi jangan khawatir ya yang salah-salah ya. Ada pertanyaan dari sini? Gimana gimana lanjut Kak? Bener Kak. Bentar Kak. Apa? Lanjut lanjut. Bentar Kak, Jack Garcia kenapa? Oke, cara nafsir ini nafsirin maksud soalnya gimana ya Kak? Kadang salah gitu. Cara nafsirinnya ya berarti dibaca pelan-pelan. Terus dimisal-misalin aja kalau soal kayak gini tuh dimisal-misalin aja. Contohnya soal yang sebelumnya kan kita juga misalin kan genep sama ganjil. Nah, dimisalin aja genepnya angka berapa, ganjilnya berapa kayak gitu. Gitu sih.
Terus kenapa bisa ketemu jawabannya hanya dengan menghitung dua pilihan? Iya dong, karena ketika teman-teman udah tahu jawaban nomor satunya benar, otomatis kan pilihan yang mungkin benar itu yang satu benar berarti antara A, B, sama E kan. C sama D pasti salah, gitu. Nah, habis itu dicek nomor dua. Di sini nomor duanya salah, berarti B sama E langsung salah. Otomatis jawabannya A. Gitu. Jadi menghitung itu ada triknya juga ya. Oke, Kak. Kak Titi bantu jawab. Eliminasi aja Kak opsinya. Nah, jadi supaya nggak bingung, biasanya opsinya teman-teman silang-silang aja. Misal ketika jawab satu, satunya bener gitu ya. Nah, berarti ditandain aja. Misal yang bener lingkaran. Nah, lingkaran kan. Berarti yang nggak lingkaran berarti salah. Berarti C sama D salah soalnya nggak ada lingkarannya. Nah, habis itu ketika ngitung dua, duanya salah. Berarti disilang. Nah, yang nggak ada silang berarti jawabannya yang benar. Berarti jawabannya yang A, gitu. Nah, pusing, Kak. Nah, ini emang harus banyak latihan soal sih. Tipsnya gitu, supaya teman-teman nggak ngitung semua semua pilihan. Oke, next ya. Next, next, next. Oke. Jeng, 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 jeng. Waduh, ini bilangan komposit. Bilangan, eh, Cindy kasih tahu ya, bilangan komposit itu bilangan yang bukan prima, selain angka prima. Oke, selamat mengerjakan 1 menit ya.
Oke, banyak yang menyerah ya? Pusing. Oke. Oke, kita bahas ya, tapi ada yang beberapa yang jawab ngomongnya. Oke, berapa soal, Kak? Ini nanti pokoknya waktu, bimbel kita sampai 20.30 ya. Targetnya berarti by time, bukan, eee, berdasarkan jumlah soalnya. Aku bingung sendiri, oke, nggak tahu caranya, oke, pelan-pelan. Oke, ayo ya teman-teman rileks rileks, tarik nafas, oke. Oke, keluarkan, oke. Tenang tenang. Oke, pasti pada bingung pernyataan yang B ini ya. Apa sih ini maksudnya yang B itu? Apa sih ini Jak, maksudnya yang B itu? Oke. Sini bahas yang C dulu ah. Oke, X kurang dari 10, X-nya itu bilangan komposit. Tadi maksudnya bilangan komposit itu apa? Bilangan bukan prima. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, kalau bilangan eh, bukan prima itu apa? Kalau prima itu apa? 2, 3, terus 5, dan seterusnya kan? Oh, kita tambahin lagi dah. 7, udah kan? Nah, berarti kalau bukan prima itu apa? Ya tinggal ditulis selain ini. 1, 4, 6, 8, 9. Nah, berhenti di sini. Soalnya kurang dari 10. Dari sini paham nggak? Oke. Oke, sekarang yang B apa ini maksudnya? Bilangan genap berurutan yang berjumlah 66. Apa ini maksudnya? 66 itu banyak, Kak. Nah, tapi harus sabar ya, teman-teman ya. Kita cek bilangan genap berurutan. Bilangan genap berurutan itu maksudnya gimana? Ya berarti ada 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. Nah, sampai jumlahnya itu di sini 66. Kayak gitu maksud konsep soalnya. Oke? Nah, 12 terus berapa lagi? 14. Nah, coba dicek apakah sudah 66. Hmm, ini 20. Cara ngeceknya biar gampang gini ya. Ini 8 sama 12 kan 20. 14 sama 6 itu 20. 20 tambah 20, 40, 50. Masih 56. Kurang. Berarti lanjutnya apa? 14, terus? Oke, udah ada yang jawab 56, betul. Berarti lanjutannya 14 adalah 16. Nah, kalau 56 tadi kan sebelumnya kan 56. 56 ditambah 16 itu kan berarti kebanyakan ya? Iya nggak sih? 72 kan? Kebanyakan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah membuang angka yang sebelumnya. 2-nya dibuang, 4-nya dibuang. Nah, akhirnya nanti teman-teman akan menemukan bahwa bilangan yang berurutan itu adalah 6, 6. Oke, dari sini paham nggak? Teman-teman dijumlahkan dulu angka genapnya sampai 66, lebih dari 66, habis itu dikurangi dulu yang bagian belakang. Berarti yang dikurangi ada 2 sama 4. Nah, totalnya akhirnya dapat di 66. Oke, tahu ya berarti angkanya 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oke, terus lanjutnya adalah kalau teman-teman tahu kan kalau misalkan kita ngerjain kayak gini, yang dikerjain terlebih dulu yang mana? Yang dikurung. Nah, berarti yang dikurung ini yang dikerjain dulu. Ini maksudnya apa sih, Kak? A. Ini bacanya adalah A irisan B. Nah, ini tuh bacanya irisan.
Nah, lawannya irisan itu ada A gabungan B. Nah, Cindy itu dulu ngapalinnya kayak gini. Kalau eh, bentuknya kayak gelas kebalik, berarti ini menyerupai apa? Huruf N. Nah, berarti irisan. Kalau bentuknya itu eh, kayak gelas yang di atas, nah gelas yang ada airnya gitu, berarti ini adalah gabungan. Cara ngapalinnya gitu, gabungan. Ini kalau masalah himpunan angkat tangan, tenang, tenang. Oke, berarti ngapalinnya gitu ya. Berarti kalau U berarti gabungan, soalnya ada U-nya. Kalau bentuknya N berarti irisan. Gitu. Nah, ini adalah soalnya tentang irisan. Nah, kalau irisan itu yang dicari apa? Yang dicari adalah yang sama. Kalau irisan itu yang sama. Yang A sama B yang angkanya sama-sama yang mana? Nah, itu namanya irisan. Kalau gabungan itu yang dicari adalah di jumlah semua. Karena digabung. Jumlah semua. Oke, paham konsepnya kayak gitu? Kalau gabungan itu di jumlah semua, kalau irisan dicari yang sama doang. Oke, gitu ya. Oke, berarti kita kan nyari A irisan B kan ya. Berarti A-nya tadi kita punya, berarti B-nya kan ini kan. Nah, berarti yang sama angkanya apa aja? Ada angka 8 sama angka 12. Berarti ada angka yang sama adalah angka 8 dan angka 12. Oke? Dari sini paham? Berarti A irisan B dicari yang sama itu apa sih? Yang A sama B yang sama-sama itu apa? Ada angka 8 sama angka 12. Oke, next ya. Berarti C dikurangi A irisan B. Berarti C-nya tadi apa? C-nya tadi 1, 4, 6, 8, 9. Dikurangi 8 sama 12 kan? Oke. Nah, berarti 8-nya kan jadi hilang kan? Berarti tinggal 1, 4, 6, 9. Nah, sepertinya karena jawabannya nggak ada satunya, berarti kita anggap jawabannya D. Oke, ada yang jawab D? Mayoritas C ya. C sama E ya. Oke, kenapa nggak E? Karena 8-nya tadi. Karena 8-nya itu sebagai pengurang. Akhirnya jawabannya yang benar ini. Iya benar walau nggak salah. Oke, 12-nya kemana Kak? 12-nya ya 12-nya nggak dipakai karena yang dipakai cuma 8 doang. Gitu. Ini karena yang atas nggak ada 12 ya ya udah 12-nya nggak dipakai. Yang dikurangi yang 8 doang. Oke. Kak, nggak ngerti. Boleh ulang nggak kayak mana akhirnya nyari C? Pertamanya dicari yang dikurung terlebih dahulu. A irisan B. Kalau irisan berarti artinya apa? Yang sama. Berarti dari A sama B yang sama yang mana? Oh, yang sama angka 8 sama 12. Akhirnya ketemu A irisan B itu 8 sama 12. A irisan B kok bisa 8 sama 12? Ya itu, yang sama. Jadi dari nilai A sama B, tadi kan tadi kan kita tahu A-nya tadi kan 1, 4, 8, 9, 12, 18. Nah, B-nya tadi adalah itu 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Nah, yang sama yang mana? 8. Sama-sama A sama B sama-sama punya 8. A dan B sama-sama punya 12. Berarti yang sama. Akhirnya ketemu A irisan B 8 sama 12. Kak, kenapa yang di himpunan B yang dicoret 2 sama 4? Karena keywordnya adalah genap berurutan. Kalau 6-nya yang dicoret, berarti nanti gak berurutan. 2, 4, 8. Ya, kan gak urut jadinya. Jadi harus berurutan. Jadi nyoreknya mulainya dari belakang, dari awal sendiri. Tadi ketika teman-teman udah ngejumlahin sampai lebih dari 66, loh kok kelebihan? Yang dikurangi yang paling awal, diurutkan. Karena mintanya adalah genap berurutan. Gitu. Oke, Kak, makasih. Oke, gimana? Aman semuanya? Oke, Kak, makasih banget, Boy. Senang bisa bantuin kalian belajar. Oke, kata Kak Nabil, aman. Paham, Kak, dikit-dikit. Wah, ini kalau dikit-dikit nanti harus diulang lagi ya. Harus caranya gini kalau teman-teman. Ini tadi kan sudah dibahas kan. Nah, habis itu teman-teman ngerjain lagi. Ngerjain soalnya lagi, tapi yang belum dibahas. Jadi soalnya bersih gitu. Nanti teman-teman kerjain lagi, terus dicek, oh ternyata jawabanku nanti biar sambil evaluasi gitu loh. Oh, teman-teman inget-inget pembahasannya dari Cindy gimana, terus dikerjain lagi. Nah, nanti akan tahu teman-teman. Oh, salahku tuh di sini. Oh, akhirnya aku paham. Sekarang paham. Nanti kalau ketemu soal beda dikit, bingung lagi. Nah, kalau bingung gitu, ini ya, tarik nafas dulu, lepas, terus dibuang. Jadi, relaxin dulu aja. Supaya nanti gak bingung. Oke, yang nge-reaction ada 2 orang. Oke. So, ini kakak yang paling keren. Oke, thank you. Semangat buat Garcia juga. Oke, next ya, next ya. Kita durasi. Oke. Nomor 8. Oke. 1 menit lagi. Eh, oke. Kita cek ya. D, B, 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 B. C, A, C, D. Oh. Oke. Semua menjawab. Semua ada opsinya ya. Dari A sampai E banyak yang jawab. Oke, berarti ini pertanda kalau teman-teman sih bingung, masih bingung nih. Oke.
Glenn mendapat 78 untuk hasil matematika, hasil ulangan matematika. Apakah nilai Glenn lebih baik dari separuh siswa? Nah, teman-teman kalau misalkan separuh, berarti separuh itu kan konteksnya apa? Kalau separuh itu berarti kan setengah, benar kan? Setengah siswa kan? Berarti kalau setengah itu adalah tengah-tengah. Oke, tengah-tengah ya. Kalau setengah itu berarti artinya adalah tengah-tengah. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, rata-rata nilai kelas jika rata-rata nilai kelas 80, kalau Glenn nilainya 78, nah kira-kira gimana? Kira-kira apakah Glenn itu nilainya baik? Jadi apakah Glenn itu nilainya baik? Nah, kalau rata-rata itu berarti apa? Rata-rata itu eh, jumlah semua siswa, jumlah 20 siswa kan dijumlahkan semua. Oke, rata-rata nilai kelasnya itu 80. Semua kelas itu dijumlahkan lalu dibagi 20 gitu kan. Tapi dengan rata-rata nilai kelas ini itu tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa dijadikan alasan bahwa Glenn itu lebih baik dari separuh siswa. Karena rata-rata itu konsepnya itu eh, tidak tidak berada di tengah-tengah, nggak mesti di tengah-tengah. Jadi jawabannya nomor 1 itu salah. Kalau tengah-tengah ini adalah konsepnya dari median atau nilai tengah. Nah, berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang nomor 2 aja. Jika diurutkan, Glenn berada di urutan ke-12. Nah, ini baru kita bisa tahu jika urutan Glenn itu di 12, berarti nilai Glenn itu tidak lebih baik, tidak lebih baik dari, kalau separuh siswa berarti berapa? Setengah kali 20 kan, dari 10 siswa yang lainnya. Soalnya dia nilainya itu di urutan 12. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan 1. Itu. Ada yang masih bingung? Berarti B, Kak. Iya, B. Jawabannya B ya. Karena kita tahu bahwa separuh itu tengah-tengah. Tengah-tengah itu konsepnya pakai median. Separuh dari 20 itu adalah 10. Kalau nilai Glenn itu 12, berarti dia tidak lebih dari 10. Gitu. Kenapa nomor 1 salah? Karena rata-rata itu nggak bisa menjawab apakah nilainya itu Glenn itu lebih baik dari separuh siswa atau enggak. Gitu. Intinya kalau separuh siswa itu yang digunakan adalah median, bukan min atau rata-rata. Oke? Ada yang ditanyakan? Mau next? Mau next? Oke, waktu tinggal 10 menit lagi. Wah, berarti soalnya tinggal satu lagi ya yang kita bahas ya. Oke, ada yang tanya bentar, Kak. Oke, bentar. Ya, bentar, Cindy mau ngintip dulu. Soal selanjutnya susah nggak ya? Bih, lumayan nih. Oke, oke Kak Grace belum merespon. Tapi kalau rumus dasarnya itu harus ada rata-ratanya nggak sih, Kak?
Tapi rata-rata itu tidak menunjukkan separuh siswa. Rata-rata itu cuma menunjukkan ya secara keseluruhan siswanya itu nilainya segini ya. Rata-rata itu menunjukkan keseluruhan. Kalau median menunjukkan tengah-tengah, konsepnya gitu. Gitu ya, diingat-ingat ya. Kalau rata-rata itu secara keseluruhan, kalau tengah-tengah, kalau median itu yang tengah-tengah. Makanya jawabannya yang nomor 2, yaitu yang B. Waduh, kok rasis sih? Orang Jawa pasti pinter-pinter. Bagus banget Kak cara ngajarnya. Oke, makasih juga. Oke, next ya. Oke. Is, lumayan nih soalnya. 1 menit. Oke. Wah, ini masih bingung ya. Antara A sama D ya. Pakai rumus gabungan sih. Iya, bener-bener pakai rumus gabungan. Oke, jadi teman-teman paham ya rumus gabungan itu gimana? Oke, berarti X all rata-rata gabungan berarti eh, jumlah guru dikali rata-rata guru ditambah jumlah dosen dikali rata-rata dosen per N guru ditambah N dosen. Oke, dari rumus ini bingung nggak? Rata-rata sama aja sih, sama-sama kayak rumus rata-rata biasa. Kalau teman-teman rata-rata biasa kan ada X1, ada X1, X2, X3. Ini kan dijumlah semua. Dijumlah terus dibagi 3 kan. Ini juga gitu. Ini dijumlah semua terus dibagi 3. Dibagi jumlah N-nya. Oke, paham? Oke. Umur rata-rata suatu kelompok. Berarti ini all-nya ya. Berarti 42 itu di sini. Nah, NG-nya enggak tahu. Nah, berarti ya tulis aja NG. Rata-rata guru berarti 39. Ditambah rata-rata nilai dosen, tulis ND. Rata-rata para dosen 47. Ya udah, yang nggak tahu ya udah ditulis saja teman-teman. Nggak usah bingung. NG plus ND. Oke? Nah, berarti kalau udah ketemu rumus kayak gini, terus caranya adalah dikali silang. Nah, dibawa ke sebelah kiri. Berarti 42 NG ND. Nah,
Berarti gimana? Ini taruh di depan ya, 39 NG. Kalau tak balik gini bingung nggak? Ini sama aja sih. Sama aja sih 39-nya di depan. Cuma tak balik 39-nya ditaruh di depan. Ditambah 47-nya ND. Nah, nah, dari sini dikali silang. Berarti 42 NG ditambah 42 ND sama dengan 39 NG ditambah 47 ND. Nah, ND NG itu apa? NG itu N itu jumlah guru, ND itu jumlah dosen. Nah, tuh udah dijelasin sama Kak Clarissa ya. Makasih ya, Kak. Oke, terus habis itu apa yang kita lakukan? Dijadiin satu semua. ND sama ND dibarengin, NG sama NG dibarengin. Nah, ini saya pindah ya ke sini ya. Berarti 42 NG, yang NG sebelah kiri semua, dikurangi 39 NG. Nah, biar gampang. Yang ND di sebelah kanan, 47 ND dikurangi 42 ND. Oke, tak bawa ke atas ya. Nah, habis itu berarti dikurangi 42 dikurangi 39. Berapakah itu? 3 NG. Sama dengan 47 dikurangi 42. 5 ND. Nah, berarti teman-teman bingungnya di sini ya. Terus gimana Kak cara eh, tahu perbandingannya? Perbandingan ND banding NG itu adalah kebalikannya. Berarti kalau ND-nya 5, berarti ini 3 perbandingannya. 3 banding 5. Dibalik. Bukan bukan 5 banding 3, tapi 3 banding 5. Oh, atau mintanya guru banding dosen ya. Cek, tak ganti wes. Jangan lupa urutan soalnya ya, banyaknya guru dan banyaknya dosen. Berarti mintanya ND banding NG, ya kan? Berarti dibalik. ND ini temennya apa? 5 kan? Berarti 3 jawabannya. NG temennya 3, berarti kebalikannya 5. Nah, perbandingannya gitu. 3 banding 5. Oke, jawabannya D. Teringat cara cepet Kak Franz kalau aku lihat opsinya. Nah, gimana tuh cara cepetnya? Sama aku juga nonton Pak Franz. Nah, gimana tuh cara cara cepetnya? Coba di-spill dong. Oke, jawabannya D ya. Oke, lanjut. Wah, lanjutnya ini udah selesai ya. Jadi soalnya eh, sudah selesai nih. Ini. Oke, lihat opsi kan banyak yang 3 dari 5 yang depan. Oh, itu ya opsi supaya tidak itu ya, tidak menghitung ya. Dilihat, oh 3 yang depan, berarti jawabannya D. Gitu ya pertanyaannya. Iya, eh, 3 dan 5 itu kan perbandingan dosen dulu baru guru. Iya emang kan. Oh, oh ya Allah kebalik ya. Astagfirullahaladzim. Oh iya deh. Oke, oke, makasih ya diingetin ya. Wah, ini teman-teman pentingnya membaca soal secara teliti ya. Oke, sorry ya. NG dibanding ND. Sorry, sorry, sorry.
Oke. NG berarti temennya 3 kan? Lawannya 5. ND temennya 5 berarti 3. Ayo lu. Siapa tadi yang jawab D? Ayo lu, angkat tangan. Cindy juga. Cindy juga salah. Jawabannya jadinya A. Oke, iya bener. Ah, Cindy aja salah loh. Oke. Kalau betul. Iya, A. Itu ya. Ngecoy ini soalnya. Kok bisa dibalik, Kak? Iya. Pertanyaannya guru dulu baru dosen. Guru dulu baru dosen pertanyaannya. Oke. Oke, udah ya. Berhubung udah 23-3. Nah, wah sesat Pak Franz. Gak, gak sesat juga sih. Mungkin pengertiannya aja ya yang kurang tepat ya. Mungkin karena gara-gara kebalik itu loh. Oke, udah ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, semoga teman-teman mendapatkan ilmunya. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya dan sini bareng-bareng teman-teman dan di sini teman-teman juga aktif-aktif semua. Ih, keren banget nih. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, PPT-nya tenang-tenang, aman, aman, aman sih. Tak simpen dulu ya, Chef. Nah, ini penting ini. Gimana ya caranya teman-teman buat share PPT di sini ya? Saya tak tetap share dulu ya. Caranya gimana ya? Bentar ya. Klik opsi file. Oh iya, oke, file. Oh, bisa ternyata teman-teman. Bentar, bentar. Listen, dokumen. Oh, bisa. Oke, coba. Mana ya? Bentar ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa, nanti di-share di grup aja ya, teman-teman ya. Oh, meeting group. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa deh. Bentar. Bentar ya, teman-teman ya. Tak share dulu di WhatsApp, terus tak kirimin ke kalian. Bentar. Sabar ya. Oh, bisa ya? Udah bisa ya? Itu. Iya nggak sih? Ada kan? Udah kan? Udah di-share ya? Udah terkirim tuh. UTBK SNBT. Oke, ada ya, aman ya. Oke, oke, terima kasih ya teman-teman. Ih, seneng banget melihat teman-teman yang antusias ya untuk belajar bareng-bareng. Walaupun tadi ngomong, aduh PK rasanya itu pengen meninggoy ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sabar dan teman-teman itu pelan-pelan aja, pelan, asalkan ada kemajuan, ada kemauan juga untuk belajar, walaupun satu soal aja yang benar, nah itu sudah jempol banget buat teman-teman. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman udah join di Zoom ini. Semoga membawa berkah dan semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, nanti kalau nggak ada di share, kalau nggak ke download di share di grup aja ya. Oke, malam guys.